adalah bagian dari diri ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharrai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amalahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa memaafkan menjadi kunci untuk bertahan dalam takwa? Setidaknya ada dua alasan utama. Yang pertama, memaafkan adalah puncak kekuatan jiwa. Seseorang yang bertakwa menyadari bahwa menyimpan dendam adalah beban yang mengotori fitrah. Dengan memaafkan, kita melepaskan rantai kebencian yang selama ini membelenggu hati, sehingga jiwa kita tetap ringan dalam melangkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memaafkan adalah syarat mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita berharap Allah menghapus dosa-dosa kita yang setinggi gunung, sementara kita sendiri enggan memaafkan kesalahan sesama yang hanya sedikit debu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Oleh karena itu, di hari yang suci ini, marilah kita memeriksa relung hati kita masing-masing. Jika masih tersisa amarah atau dendam yang mengganjal, lepaskanlah hari ini. Jangan biarkan kesucian fitrah yang telah kita raih dengan susah payah di bulan Ramadan ternoda kembali oleh kerasnya hati yang enggan memberi maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ingatlah, memaafkan tidak akan merendahkan harga diri kita. Justru dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mampu memaafkan ketika dia memiliki kemampuan untuk membalas adalah orang yang paling mulia kedudukannya. Memaafkan pun merupakan sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ampun, Maha Pemaaf, maka barang siapa menjaga fitrahnya, ia akan berusaha mendekat pada sifat-sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan melapangkan hati untuk memaafkan sesama manusia. Selanjutnya mari kita renungkan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma jazallahu 'abdan bi 'afwin illa hidayah. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan sifat pemaaf melainkan kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, seorang hamba yang bertakwa adalah mereka yang mampu melampaui egonya. Ia menyadari bahwa membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menciptakan lingkaran setan yang tak berujung. Sebaliknya, dengan memaafkan, dia sedang menunjukkan diri diri sebagai pemenang yang sungguh-sungguh pemenang atas bisikan setan yang selalu memprovokasi manusia untuk memelihara dendam. Maka, jika saat ini ada luka yang masih terasa perih, ada kekecewaan yang belum terobati, ingatlah janji Allah dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita kehilangan harga diri karena memaafkan. Justru Allah Subhanahu
derajat dan martabat kita di hadapan penduduk langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Inilah esensi sejati dari bertahan di dalam takwa. Takwa yang mampu mengubah amanah menjadi rahmat dan mengubah permusuhan menjadi persaudaraan yang kembali fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir dari khutbah ini, marilah kita tanamkan dalam kalkulator kita bahwa Idul Fitri bukan sekedar tentang pakaian yang baru, namun tentang hati yang dipergawi. Jangan sampai kita keluar dari tempat ini dengan membawa sisa-sisa dendam. Jangan biarkan mereka kita melukat minal aidi sebab aidi, sementara hati kita masih menutup pintu rapat-rapat bagi saudara kita yang ingin kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Mari kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa cahaya maaf. Temuilah orang tua kita, peluklah mereka dan mohonlah ampun atas salah kita. Temuilah pasangan anak-anak, tetangga dan sahabat kita. Runtuhkanlah tembok keangkuhan itu dengan senyum tulus dan jabat tangan persaudaraan. Dengan harapan